Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya tetap sehat dan menjaga kondisi dan tetap di rumah. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, terlebih dahulu pembiasaan kita baca doa dengan umur kita. Al-Fatihah. Baiklah, seperti yang sudah Ibu jelaskan di video sebelumnya, bahwa semester 1 kelas 11 ya, materi-materi yang akan disampaikan itu sudah Ibu jelaskan pertemuan kemarin, dan selanjutnya adalah kita membahas bab 1 ya. Bab 1 adalah perilaku taat, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja ya. Dan yang kita bahas yang pertama adalah taat. Ada 3 poin yang akan kita bahas. Yang pertama adalah tentang pengertian taat, yang kedua dasar perintah taat, dan yang ketiga adalah macam-macam bentuk taat. Sekarang yang pertama, pengertian taat. Menurut Imam Hasan al-Banna, pengertian taat adalah melaksanakan perintah, baik dilaksanakan dengan senang hati ataupun dengan semangat maupun terpaksa ya. Jadi kalau kita melakukan sesuatu ya, atau diperintah oleh seseorang ya, baik dilaksanakannya dengan senang ataupun semangat ataupun terpaksa, itu sudah dikategori bahwa itu bentuk daripada taat ya. Saya ulang lagi, melaksanakan perintah baik dalam keadaan senang, semangat maupun terpaksa. Ini saya buat simbol. Senang saya simbolkan senyum, semangat ini adalah tangan ya, menunjukkan arti semangat. Yang ketiga ini simbol ya, kamu tahu sendiri biasanya kamu lihat di HP ini ya, ada simbol seperti ini. Nah, jadi saya ulang lagi. Jadi taat menurut Imam Hasan al-Banna adalah melaksanakan perintah baik dalam keadaan senang ya, semangat maupun terpaksa. Nah, itu. Contohnya, ketika kita diperintahkan oleh orang tua untuk membeli sesuatu, ya, padahal keadaan kita lagi capek, pulang sekolah, ya, bahkan mungkin ketika diperintahkan oleh orang tua, kita tidak sadar, kita menggerutu, tapi kita melaksanakan. Apakah itu dikatakan taat? Kalau menurut Imam Hasan al-Banna, itu juga dikatakan taat. Jadi walaupun kita itu terpaksa ataupun lagi nggak semangat, tapi kita tetap melaksanakan, itu kategori taat. Nah sekarang, apakah perintah taat itu ya ada dalam agama? Ya? Apakah agama memerintahkan? Apa dasarnya? Ya, ada dasar perintah untuk kita melaksanakan taat itu ada dalam surat An-Nisa ayat 59. Ya, An-Nisa ayat 59. Nanti kalian bisa buka di Al-Qur'an di rumah ya. Quran surat An-Nisa ayat 59. Tapi saya bacakan ya. Nanti kalian bisa menirukan di rumah ya. Untuk intonasi atau tajwidnya ya, bisa kalian simak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu adhi'ullaha wa adhi'ur rasul
maka kita harus melaksanakan. Dan ketika kita itu ya disuruh untuk meninggalkan sebuah larangan, maka kita harus meninggalkan larangan. Dan semuanya itu pastinya baik untuk kita semuanya. Jadi apa yang Allah perintahkan itu baik untuk kita, dan apa yang Allah itu larang itu juga pasti baik untuk kita, dan semuanya kembali kepada kita. Itu, ya. Jadi pertama taat kepada Allah. Ya. Bentuknya seperti apa kita taat kepada Allah? Melaksanakan perintah Allah, ya sholat, puasa, ya, terusan zakat, itu bentuk wujud kita atau wujud kita taat kepada Allah. Allah memerintahkan kita untuk menjauhi minuman keras, kita harus menjauhi. Allah memerintahkan kita supaya tidak melakukan kekerasan, maka kita harus menjauhi kekerasan. Itu contoh daripada bentuk-bentuk taat kepada Allah. Yang kedua adalah taat kepada Rasul. Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Rasul. Yang kedua adalah kita harus taat kepada Rasul. Apa sih yang diperintahkan oleh Rasul? Semua yang diperintahkan oleh Rasul itu adalah dasarnya dari Allah. Rasul memerintahkan apa? Ya, itu pasti ya, sudah dapat rekomendasi dari Allah. Ya, jadi Rasulullah memerintahkan kita untuk selalu senyum. Ya, karena senyum adalah bagian dari ibadah. Tapi ingat, ya, jangan senyum tidak pada tempatnya. Ya, tiap kita lagi jalan senyum terus gitu ya, tidak boleh. Nanti dikira kita lagi tidak waras, gitu ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya, jadi kita harus melakukan apa yang diperintahkan oleh Rasul, ya, dan apa yang dilarang. Dan kita harus meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasul. Sunnah-sunnah Rasul juga, ya. Kalau kita mampu, kita sudah melaksanakan semua kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah, monggo kita tambah lagi. Sunnah-sunnahnya kita tambah. Baik itu dalam bentuk sholat, ya, ada sholat duha, sholat tahajud, sholat hajat, silakan kalian laksanakan. Atau dilihat dalam hal yang lain, kita puasa Senin Kemis, ya monggo kita laksanakan, ya, untuk menambah, ya, amal kita seperti itu. Selanjutnya yang ketiga adalah taat kepada ulil amri, kepada pemimpin, ya. Taat kepada ulil amri ini memang taat kepada ulil amri itu tidak mutlak, ya, fleksibel. Jadi tergantung. Jika memang pemimpin itu tidak memerintahkan kepada kemaksiatan, maka kita harus melaksanakan atau mengikuti perintah ulil amri atau pemimpin tersebut. Tetapi kalau ulil amri itu atau pemimpin itu memerintahkan kepada kemaksiatan, maka jangan kita lakukan, jangan kita ikuti. Jadi andai kata, ini ada contoh, ya, para pemimpin kita menyuruh kepada sesuatu, ya, kemudian kita, ya, sebagai orang yang dipimpin itu merasa tidak setuju, ya, karena bertentangan, tapi juga ada manfaatnya, ya, tapi ada mandorotnya. Itu bagaimana? Apa kita harus mengikuti pemimpin tersebut? Karena ini masih tengah-tengah antara benar dan salah. Itu bagaimana? Kalau kita ada di dua posisi yang seperti ini, ya, maka kita kembali kepada Allah. Yang terbaik itu mana? Ya, istikharah. Nah, jadi bisa kita kembali kepada Allah. Ya, jalan keluarnya seperti apa? Dengan cara atau dengan sarana adalah istikharah. Yang terbaik seperti apa? Karena sudah bingung, bisa kita larinya kepada Allah, minta petunjuk kepada Allah. Yang terbaik seperti apa? Tapi kalau memang pemimpin kita, ya, ini pemimpin di sini tidak hanya presiden, tidak hanya, jadi dari lingkup terkecil. Contohnya di rumah, ya, pemimpin kita siapa? Kalau kita belum menikah berarti bapak kita. Ya. Ketika bapak kita merintahkan yang baik, maka kita laksanakan. Ketika orang tua kita, bapak kita merintahkan sesuatu yang tidak baik, jelas tidak baik, maka kita harus menolak, tapi dengan cara yang baik. Kalau kita mampu, ya, kita akan memberi nasihat, tetapi dengan cara yang indah. Dan tidak boleh kita itu ketika memberikan nasihat kepada orang tua, kita keluar dari koridor kita sebagai anak. Kita harus bisa menasehati atau menyampaikan dengan cara yang bijak dan santun,
layaknya anak kepada orang tua. Jadi contoh tadi pemimpin dalam lingkup keluarga. Kalau kita sudah menikah, taruhlah sudah menikah, berarti pemimpin kita adalah suami. Ketika suami kita merintahkan yang baik, kita laksanakan. Ketika suami kita merintahkan antara baik dan tidak, kita bingung, ini benar apa orang? Istilahnya seperti itu. Baik atau tidak untuk kita, maka kita bisa istilahnya musyawarah antara suami dan istri, musyawarah. Yang terbaik seperti apa? Kalau kita melaksanakan seperti ini, nanti seperti ini. Kalau kita melaksanakan seperti ini, nanti manfaat materialnya seperti ini. Itu. Jadi harus dimusyawarahkan, nanti ya hasilnya ya bisa ya disepakati bersama. Itu contoh pemimpin lingkup terkecil. Nanti ada pemimpin berarti lingkup kelurahan, itu ada dipimpin oleh lurah, itu juga pemimpin kita namanya ulil amri. Kalau pemimpinnya bagus, terus memerintahkan yang baik, kita ikuti. Kalau ternyata memerintahkan contohnya, rakyatku semuanya, semuanya kalian yuk bareng-bareng perang, contoh seperti itu tidak boleh kita ikuti. Itu yang ketiga tadi ya. Jadi yang pertama adalah bentuk taat yang pertama itu taat kepada Allah, yang kedua adalah kepada Rasul, yang ketiga adalah kepada ulil amri atau pemimpin. Ya, jadi di sini saya katakan bahwa taat kepada Allah dan Rasul itu mutlak, harus, ya, tidak boleh tidak. Tapi kalau taat kepada ulil amri atau pemimpin itu katakan tergantung. Kalau memang perintah dari pemimpin itu baik, maka kita laksanakan. Kalau memang pemimpin itu memerintahkan pada kemaksiatan, maka kita tidak boleh mengikuti. Kalau kita bingung, ketika menghadapi ulil amri, maka kita serahkan kepada Allah dan Rasulnya. Sekarang ada tambahan di sini. Ukuran taat itu seberapa sih? Ya, kita kan manusia biasa. Apakah harus total semuanya? Ya. Rasulullah itu mengajarkan tidak harus langsung. Ketika kita itu mau taat, pilih seperti itu, sesuai dengan kemampuan. Saat ini saya hanya bisa melaksanakan sholat 5 waktu. Ya nggak apa-apa. Berarti istiqomah sholat 5 waktu. Kalau sudah kita yakin, kita mantap istiqomah, ya. Walaupun mungkin belum sempurna atau ikhlas, ya, laksanakan tetap. Ya. Masalah ikhlas itu minallah. Ya. Yang berarti istiqomah dulu, ikhlas itu minallah dari Allah. Ya. Nanti dengan sendirinya akan ikhlas sendiri. Ya, tapi tetap kita harus berusaha. Jadi jangan melaksanakan kewajiban nunggu ikhlas, itu tidak boleh. Tetap kita laksanakan dalam keadaan apapun. Tadi saya katakan senang atau terpaksa, laksanakan. Ya. Masalah ikhlas itu nanti dari Allah. Itu. Ya. Jadi laksanakan taat sesuai dengan kemampuan. Tapi kita jangan berhenti hanya di satu tempat. Kalau memang kita sudah baik, ya, maka tambahlah kebaikan kita. Setiap hari kita harus punya moto bahwa hari ini ya harus lebih baik dari hari kemarin. Ya, itu mungkin hanya itu yang Ibu sampaikan di pertemuan kali ini. Saya minta anak-anak sekalian, apa yang tadi saya sampaikan kalian simak benar-benar, dan yang saya tulis ringkasan di papan ini silakan kalian bisa catat di buku pendidikan agama Islam. Ya, jadi pertemuan bab pertama harus tercatat di buku PAI. Ya, dan apa yang tadi saya sampaikan, ya silakan yang kalian bisa menyimak, tulis sebagai catatan. Terima kasih. Ya, sebagai kuisnya silakan anak-anak. Ya, saya minta ya sebutkan ciri-ciri orang yang taat kepada Allah, Rasul, dan ulil amri, masing-masing satu. Ya, jadi ciri-ciri orang yang taat kepada Allah, orang yang taat kepada Rasul, dan orang yang taat kepada ulil amri. Contoh satu saja, masing-masing satu. Ya, silakan kalian bisa dipikirkan ya, dan bisa nanti ditulis di kolom komentar. Terima kasih untuk pertemuan kali ini, dan pesan Ibu tetap di rumah, tetap jaga kondisi ya. Jangan sampai kita keluyuran tidak bermanfaat yang nantinya bisa berdampak buruk kepada diri kita sendiri atau lingkungan. Tetap di rumah, jaga kesehatan, dan jangan lupa tetap semangat untuk beribadah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.